Free socks. Hey, halo semuanya, lu semua lagi dengerin gue, Gary Ardian. It's good to be back. Gue rasa gak terlalu lama lah ya gue ghostingin kalian. Baru seminggu kira-kira gue gak bikin podcast lagi. Tapi I'm here. Gue siap buat ngobrolin lagi masih soal hubungan, masih soal relationship bareng kalian. Dan gue rasa ini adalah podcast yang amat sayang jika dilewatin. Jadi gue minta kalian segera cari posisi terbaik. Silakan rebahan dulu sejenak buat ngedengerin podcast ini. Karena gue lagi pengen ngelanjutin bahasan yang sebelumnya gue udah pernah bahas di podcast yang sebelum-sebelumnya. Gue lupa di episode berapa, tapi judulnya Toxic Relationship. Dan itu viewsnya lumayan banyak, 200.000 lebih kalau gak salah. Untuk YouTuber pemula kayak gue, it's a huge views. Jadi gue rasa ada baiknya gue lanjutin pembahasan soal itu. Karena kemarin cuma soal permukaannya doang gitu kan, belum mendetail, belum membahas lebih jauh gitu. Karena gue rasa waktu itu ya seenggaknya kita tuh tahu hubungan yang sehat itu gimana dan hubungan yang gak sehat itu seperti apa gitu. Dan makin kesini gue juga makin mencari tahu soal toxic relationship itu sebenarnya ada apa aja sih di dalamnya gitu. Terus ada istilah-istilah lain juga yang mungkin perlu kalian tahu juga gitu, perlu gue share ke kalian semua. Jadi mungkin beberapa podcast ke depan gue bakal ngebahas banyak istilah baru untuk ngejaga kalian dari hubungan yang tidak sehat tersebut gitu ya, supaya kita semua terbebas dari toxic relationship. Dan kemauan gue untuk ngebahas soal toxic relationship ini juga sebenarnya gara-garanya ke-trigger di acara kemarin. Gue sempat ada acara Google Hangout gitu sama Young on Top Tangerang. Jadi bareng Yoters sebutannya. Gue ngebahas soal toxic relationship. Dan di situ narasumbernya bukan cuma gue bareng sama seksual psikolog seksual psikolog paling terkenal di Indonesia, Kak Zoya Amirin. Gue seneng banget bisa ngobrol sama Kak Zoya ya kemarin. Dan ngebahasnya juga seru gitu, toxic relationship. Gue menjelaskan detail-detail basicnya lah soal toxic relationship itu apa, ditambah dengan ilmu-ilmu psikolog dari Kak Zoya gitu. Wah, banyak banget kemarin. Jadi gue rasa yang kemarin ikutan acara itu beruntung banget. 800 pendaftar kalau gak salah. Dan itu gue rasa mereka jadi orang yang beruntung karena harusnya ngobrol sama Kak Zoya bayarnya mahal. Tapi kemarin bisa dapat ilmu gratis. Lumayan berfaedah jadinya ngabuburitnya. Jadi kalau misalnya kalian ya yang belum sempat kemarin nonton, sayang banget. Tapi semoga kedepannya ada acara-acara kayak gitu lagi dan kalian bisa ikutan acara tersebut, jangan sampai kelewatan. Biasanya gue bakal share di postingan-postingan sosial media sih. Jadi kalau misalnya lo pengen gak kelewatan acara-acara macam itu lagi, follow gue di Instagram atau Twitter supaya lo dapet notifikasinya juga, oke? Gary Ardian di Instagram, Gary Ardian N-nya 3 di Twitter, oke? Gue pengen ngebahas soal toxic relationship sekarang. Jadi kemarin di podcast sebelumnya ada ya selintingan lah ya, sekedarnya gitu gue ngebahas soal sebenarnya apa sih hubungan yang sehat dan apa sih hubungan yang gak sehat gitu. Nah kemarin gue baru mencari tahu sebenarnya toxic relationship ini definisinya gimana sih sebenarnya gitu, yang sampai bisa dibilang toxic ya. Karena gue rasa untuk sebuah hubungan yang gak sehat belum tentu bisa dibilang sebagai hubungan yang toxic gitu. Kayak toxic itu tuh udah terlalu parah gitu ya, kayak wah hubungannya emang harusnya berakhir gitu. Tapi gue nggak tahu nih kalian ngerasa gini juga atau enggak. Di Indonesia ini banyak yang ada di dalam hubungan toksik. Sebenarnya mereka itu nggak sadar kalau mereka ada di hubungan yang seperti itu. Jadi nggak secara sengaja mereka ada di hubungan itu. Yang menurut gue masuk akal karena kalau misalnya kita ngebayangin racun gitu ya di dunia ini, kebanyakan misalnya racun di tumbuhannya bagus-bagus ya kan, indah-indah gitu ya, memikat lah pokoknya. Jadi kita nggak sadar gitu, kita pengen megang tumbuhan itu, ternyata tumbuhan itu beracun gitu. Juga begitu dengan hewan-hewan kan. Kalau misalnya ada hewan yang beracun, kita nggak tahu sebenarnya dia beracun gitu, karena biasanya hewan-hewannya bagus gitu, kita pengen pelihara lah, kita pengen coba pegang lah gitu, memikat itu gitu. Tapi ternyata di belakang itu dia ngasih kita racun. Sama persis menurut gue di hubungan juga.
Jadi awalnya kita tuh nggak bakal sadar kalau kita sedang memberi racun ke diri kita sendiri atau ke hubungan kita itu, karena awal-awalnya toxic relationship itu tuh nggak berasa, rasanya malah kayak sesuatu yang menyenangkan gitu. Misalnya dimulai dengan dia yang cemburuan. Kalau di awal-awal hubungan, karena ke distract sama semenyenangkan itu hubungan di awal-awal PDKT, kita tuh jadi kayak ngerasa, wah dia lagi cemburu nih, berarti dia sayang sama gue. Dia lagi nunjukin kalau dia tuh punya komitmen sama gue, udahlah nggak masalah gitu kan. Terus mulai marah kalau misalnya kita dijemput cowok, atau mulai marah kalau misalnya dia ngejemput cewek lain gitu. Kita ngerasanya ya udahlah, namanya juga pacaran begini loh, emang seharusnya gitu. Terus yang lain lagi nanti bakal muncul racun-racun selanjutnya yang makin lama makin ngebuat hubungan itu tuh jadi makin gak nyaman gitu. Karena menurut gue toxic itu mau gimana pun gak boleh dikasih makan, gak boleh dibiarkan menyebar luas di dalam hubungan itu gitu. Kalau misalnya dibiarkan tumbuh, dibiarkan menjalar, makin kelamaan makin susah nih untuk dihentikan gitu. Jadi menurut gue sendiri, sampai kita bisa toxic hubungannya itu karena adanya hal-hal yang berpotensi menjadi racun dibiarkan terus menerus gitu. Jadi kayak sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit gitu. Yang tadinya marah, yang tadinya negur, oke deh kalau misalnya kamu mau begini, aku nggak bisa marah gitu misalnya. Terus nanti lama-kelamaan kamu kok kayak gini lagi. Nanti lama-kelamaan marahnya makin jadi, mulai gebrak meja, mulai bilang ke diri sendiri kayak yaudah aku mau bunuh diri aja kalau misalnya kamu nggak bisa ngertiin aku gitu. Terus lama-lama mulai main tangan lah. Pokoknya toxic relationship itu ujung-ujungnya adalah pengalaman yang kita rasakan ketika menjalin hubungan. Kita itu terdampak secara mental atau secara fisik. Biasanya kalau udah toxic banget, main tangan itu udah bukan hal yang sekali dua kali gitu, udah sangat sering dilakukan gitu. Jadi kalau misalnya di awal nggak berasa, bukan berarti lo nggak perlu aware sama hal itu gitu, karena emang begitu polanya gitu, begitu fasenya gitu. Awal-awalnya lu nggak ngerasain kalau misalnya ada sesuatu yang nggak beres dalam hubungan kalian gitu. Sampai akhirnya ketika ini udah semakin parah di hubungan lu tuh udah nggak bisa merasakan kebahagiaan apapun gitu, lu baru sadar, oh ternyata gue nih toxic nih di dalam hubungan ini. Atau mungkin bisa jadi lu nggak sadar sama sekali gitu. Sampai akhirnya temen lu yang mulai ngerasa, ini hubungan lu tuh sebenarnya toxic tau. Hubungan lu tuh kok kayak gini sih, dia kok berlebihan banget sih gitu. Tapi lu tetap nggak sadar karena udah buta sama cinta kali ya. So, kalau misalnya lu dengerin ini dan ngerasa, wah gue ternyata akhir-akhirnya nggak bahagia, Ger, santai dulu, jangan merasa pengen putus. Karena gue pengen ngejabarin beberapa hal sebelum lu memutuskan sesuatu untuk hubungan lo, oke? Jadi gue sempat ngecari tahu soal Dr. John M. Gottman. Dia punya Gottman Institute di Amerika, yang dia ini jadi tokoh paling terdepan untuk ngebahas soal toxic relationship. Dia bilang gini, I believe we're going to find that respect and affection are essential to all relationship working, and contempt destroys them. Jadi dia percaya bahwa untuk punya hubungan yang bekerja dengan baik, kita tuh harus punya respect dan affection. Kita harus punya perasaan untuk saling menghargai dan kasih sayang. Kalau misalnya semua hubungan didasari dengan sifat untuk saling menghargai dan kasih sayang, hubungannya pasti adem ayem. Itulah kenapa ketika toxic relationship terjadi di awal-awal hubungan, nggak berasa karena cara kita menyampaikan racun tersebut itu masih dengan respect dan affection, masih dengan kasih sayang gitu, masih dengan sifat kita untuk menghargai keputusan dia gitu. Jadi selama itu ada, kita masih bisa mengomunikasikannya dengan baik. Yang menjadi masalah adalah lama-kelamaan yang tadinya menyampaikannya dengan cara yang baik, lama-kelamaan jadi contempt, jadi menghina, jadi merendahkan dia gitu. Itu yang lama-kelamaan menghancurkan hubungannya. Yang awalnya bisa dikomunikasikan, lama-kelamaan jadi timbul perdebatan.
Makanya Dr. John M. Gottman itu ngasih kita kayak pedoman gitu. Sebenarnya untuk mendefinisikan toxic relationship ada 4 kategori yang nggak boleh dilakuin. Dan ini dia sebut four horsemen of the apocalypse, atau 4 penunggang kuda dari di hari kiamat kalau nggak salah ya. Jadi yang membawa kehancuran ada 4 nih, ada 4 hal yang membawa kehancuran dalam hubungan. Yang pertama adalah incessant criticism, kritik yang terus menerus. Jadi kalau misalnya ada di dalam sebuah hubungan yang dasarnya bukan sifat saling menghargai dan kasih sayang, kritik tuh bakal terus muncul. Dan parahnya, kritik yang disampaikan oleh orang yang tersakiti dalam hubungan biasanya disampaikan dengan cara yang menghina atau merendahkan gitu. Dia cuman mengkritik aja tapi nggak memberikan solusi gitu di belakangnya. Yang kedua adalah defensiveness atau pertahanan gitu. Kita tuh jadi orang yang denial dalam hubungan. Jadi selalu mencari alasan ketika kita dibilang salah. Terus pokoknya jadinya komunikasi yang terjadi itu bukan untuk saling mengerti tapi untuk saling menjawab doang gitu. Jadi nggak terbangun gitu komunikasi yang sebenarnya baik itu seperti apa. Kalau lagi bertengkar, ya udah adu argumen aja gitu. Jawab sini, jawab sana, jawab sini, jawab sana. Gak mau atau kurang punya kesadaran untuk ya udah mau gimana pun dia melakukan hal ini pasti karena sayang, jadi minta maaf dulu supaya bisa berdiskusi gitu. Tapi ini enggak, jadinya kayak dua-duanya udah nggak peduli gitu. Karena mungkin emang tadi ya perasaan yang timbul tuh kan sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit gitu. Jadi masalahnya itu udah terlalu menumpuk sehingga kalau misalnya mau dikeluarin atau ada kejadian-kejadian atau momen-momen yang ngebuat kalian harus ngebicarain hal tersebut, yang timbul tuh perasaan untuk saling defense satu sama lain gitu loh, untuk melindungi diri gitu, untuk membela diri. Padahal harusnya nggak boleh. Harusnya kita tuh kan berjalannya seiringan gitu. Kalau misalnya saling membela diri sendiri, kelihatannya kalian tuh sama kayak lagi berada di jalan yang berbeda gitu. Paham kan maksudnya? Yang ketiga itu contempt atau sifat merendahkan atau menghina. Jadi kalau misalnya disampaikan dalam cara ini udah pasti toxic, udah pasti bakal ngebuat hubungannya jadi gak nyaman karena gak ada sifat menghargai tadi. Dan yang terakhir adalah stonewalling atau menghindari konflik atau kepala batu lah pokoknya. Mereka udah gak mau gimana pun caranya mereka harus tetap benar. Kebayangkan maksudnya? Kayak udah nggak bisa, kayak mereka tuh berjalan seperti dua orang yang berbeda aja gitu. Jadi ada 4, kritik terus menerus, terus denial atau mencari alasan, terus sifat saling merendahkan atau menghina. Yang keempat kepala batu atau kecenderungan untuk menghindari konflik. 4 hal ini kalau terjadi dalam hubungan harus segera diselesaikan secara perlahan-lahan. Kalau kita terbiasa untuk mengkritik terus-menerus, kita tuh harus mempertanyakan ke diri sendiri, kenapa sebenarnya kita itu mengkritik dia gitu. Apa yang sebenarnya pengen kita sampaikan ke dia supaya bisa jadi hubungannya lebih baik. Kan kita udah saling setuju nih. Di podcast sebelumnya udah sering dibahas kalau dalam hubungan tuh nggak boleh saling nuntut, tapi harus saling menuntun. Ketika kita menyampaikan kritik ke dia, apa yang sebenarnya kita pengen dari dia itu harus bisa diutarakan dengan baik. Daripada mengkritik kayak, kamu kok gini sih orangnya gitu. Kita harus belajar untuk bilang ke dia, oke, maaf sebelumnya aku harus ngomong kayak gini, tapi aku lebih seneng loh kalau misalnya kamu lebih baik begini gitu. Paham gak sih maksudnya? Ada solusi yang ditawarkan gitu maksudnya. Oke? Jadi gak cuma kritik doang, kamu tuh orangnya aneh ya. Tapi lebih kayak, kayaknya kamu lebih baik kalau misalnya jadi orang yang seperti ini deh. Menurut aku ya, gimana kalau menurut kamu? Jadi bisa buka ruang diskusi dengan dasar tadi saling menghargai dan kasih sayang. Dia juga harus mengerti hal tersebut. Jadi ini harus dikomunikasikan karena hubungan kan soal kerja sama ya. Kalau misalnya cuma salah satu doang yang berjuang, nggak bakal bisa. Dia juga harus tahu soal hal-hal ini. Jadi kalau misalnya sering gue dapet DM, Bang Gir gimana sih cara bikin dia juga pengen denger podcast lo? Nggak harus dengerin. Nggak semua orang pengen denger podcast soalnya. Gue sangat mengerti hal tersebut karena podcast juga hal yang baru kan. Tapi kan lu bisa menyampaikan dengan cara lain gitu. Lu bisa nyatetin ke dia, lu bisa buka obrolan soal toxic relationship itu sendiri gitu.
Misalnya gue di hubungan gue, pacar gue juga bukan tipe orang yang betah dengerin podcast berjam-jam gitu. Tapi kalau misalnya kita lagi video call, apalagi sekarang udah ada Zoom, Jitsi dan lain sebagainya gitu ya, gue sering ngobrol sama dia sambil share screen. Gue baru belajar soal ini nih, terus gue jadi buka ruang diskusi sama dia gitu. Ntar kan jadi lebih enak gitu. Jadi gue bisa menyampaikan, gue menuntun dia untuk mengetahui hal-hal baru yang berguna buat hubungan gue gitu. Yang kedua itu defensif, ya kan. Kalau misalnya kita itu kadang menyelesaikan masalah itu dengan cara kayak adu argumen kan. Kita pikir berantem itu tuh hal yang wajar dilakukan dalam sebuah hubungan gitu. Padahal menurut gue, bertengkar itu adalah cara komunikasi yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Karena dibalik itu biasanya orang melakukan hal tersebut karena dia tidak tahu cara yang lebih baik untuk menyampaikan aspirasi dia gitu, menyampaikan apa yang dia pengen utarakan gitu. Dia belum bisa dealing sama emosinya gitu. Karena defensif ini biasanya sebabnya adalah perasaan tidak nyaman dia selama ini setelah pacarnya tuh sering banget menyalahkan dia. Pacarnya itu sering banget ngebuat dia merasa di bawah gitu, merasa direndahkan gitu. Jadi dia nggak mau secara naluriah gitu ya, sebagai seorang manusia, ketika direndahkan dia ngebela diri gitu. Jadi ini nggak boleh dilakukan gitu. Pun mungkin lo berusaha menyampaikan sesuatu dengan baik dan ujung-ujungnya dia tetap defensif, lo harus bisa bilang ke dia, oke, kamu kalau lagi defensif nih, aku nggak pengen kamu ngerasa direndahin. Gimana nih cara kita ngobrol supaya kamu nggak merasa direndahkan? Karena aku pengen yang terbaik aja buat hubungan kita gitu. Jadi ketika ada seseorang yang tidak mau disalahkan, itu bahaya banget. Lo harus segera mencari tahu gimana caranya supaya kalian bisa menemukan cara komunikasi yang lebih baik dengan tidak melibatkan emosi gitu. Yang ketiga, contempt, sifat merendahkan gitu. Ini tuh gue lupa sempat ceritain atau enggak, tapi dulu sempat ada marriage counselor atau psikolog dari Amerika gitu yang datang ke perusahaan gue di Connect Lampung, dan dia itu ya dia lagi staycation kan di sini, jadinya sering ngobrol. Tahu dia psikolog, gue jadi sering ngobrol sama dia nih. Aduh, gue lupa lagi namanya Mister siapa. Jadi dia bilang gini, kalau dia lagi konseling sama kliennya gitu, ngebahas soal apa yang terjadi di hubungan itu, terus ada salah satu di antara mereka yang nadanya mulai tinggi, konseling itu dihentikan gitu. Jadi dia pasang semacam alat pendeteksi jantung gitu di jarinya masing-masing, di jari pasangan itu, yang gunanya untuk mencari tahu. Kan kalau kita marah, kita kesel, deg-degan kan. Jadi kalau udah BPM-nya udah semakin tinggi, konselingnya dihentikan sejenak. Yang marah disuruh berhenti dulu, menenangkan dirinya gitu. Karena ketika dalam kondisi itu, kita cenderung akan merendahkan pasangan kita gitu. Dan contempt ini adalah hal yang paling ditegaskan oleh Dr. John Gottman untuk tidak dilakukan sama sekali. Ketika kita merendahkan pasangan kita, di saat itu juga kita sedang memberikan racun ke dalam hubungan tersebut. Parahnya, kadang kita itu nggak tahu kalau kita sedang merendahkan pasangan kita gitu. Karena contempt itu nggak selalu mulu harus dilakukan secara verbal. Kadang body language aja itu bisa merendahkan pasangan kita gitu. Kayak rolling eyes, mata lu muter nih pas diajak ngomong sama dia kayak, ya menurut aku sih body language-nya lu berasa kan ada yang beda dari dia. Dia seolah-olah merendahkan kita gitu. Itu jauh lebih bahaya daripada dilakukan secara verbal gitu. Jadi hal-hal kecil itu lama-kelamaan membentuk sebuah gunung yang besar yang menjadikan hubungan kalian tuh jadi toksik gitu, jadi melambat gitu perkembangannya. Karena kalian berusaha berdiri di kakinya masing-masing, sedangkan harusnya untuk bisa satu visi kalian harus berjalan beriringan gitu, paham kan? Jadi kadang sifat merendahkan yang ditunjukkan bisa jadi bukan secara verbal dilakuin gitu. Kadang matanya muter lah, atau narik napas keras-keras gitu, nunjukin kalau kita kesel, atau
apalagi ya, main handphone pas kita lagi ajak ngobrol gitu, menandain kalau mungkin topik kita nggak seru gitu, atau melengos pergi gitu, silent treatment, hal-hal kayak gitu yang ternyata malah bikin hubungannya beracun sekali gitu. Jadi sebisa mungkin setelah ini kalian berdua belajar untuk menyampaikan aspirasi, untuk menyampaikan apa yang pengen kalian sampaikan sebaik mungkin tanpa merendahkan satu sama lain. Yang keempat itu stonewalling. Stonewalling itu kepala batu. Jadi gua sih mendefinisikannya di dalam bahasa Indonesia, kepala batu ini sering kali nggak mau disalahkan dan cenderung untuk menghindari konflik gitu. Jadi kita harus bisa ngebedain yang mana namanya memberi jeda ruang sendiri ke diri kita, yang mana yang namanya silent treatment. Ketika kita lagi ada di sebuah diskusi yang seringkali seperti sebuah perdebatan, kita nggak boleh untuk terus-menerus berusaha menyelesaikan masalah tersebut seperti maunya kita terus gitu. Nggak boleh pakai cara kita mulu gitu. Karena di dalam hubungan ini ada dua kepala yang harus disatukan gitu. Kalau tiap kita menyelesaikan masalah cuman pengen pakai kepala kita doang, jadinya bakal nggak seimbang nih hubungannya gitu. Bakal kalian tuh nggak setara gitu. Dan ini bahaya banget. Akhirnya ngebuat kalian jadi menyelesaikan pertengkarannya, tapi masalahnya nggak selesai. Paham kan maksudnya? Jadi yang stonewalling di antara kalian bakal ngerasa, oh ya udah kalau misalnya itu menurut kamu ya udah deh, udah nggak usah dibahas lagi gitu. Terus dia pergi, atau ya udah yang penting masalahnya cepat kelar aja gitu. Nggak mau dengerin soalnya. Faktornya bisa dua, mungkin si pacarnya ini menyampaikan sesuatu yang menurut dia nggak banget, terus kayak ya udah deh, udah males gue ngomong sama lo. Atau bisa jadi si pacarnya juga terlalu mendominasi sehingga si pacarnya yang didominasi ini jadi males juga ngebahas itu, karena apaan sih nih, udahlah ya, udah yang penting kelar aja deh, gue males berantem mulu gitu. Secara nggak sadar itu ngebuat kalian tuh jadi cenderung menghindari konflik. Pertengkarannya selesai, masalahnya makin numpuk. Jadi coba untuk tidak menggunakan satu kepala doang untuk menyelesaikan masalah di antara dua kepala. Oke? Kalau misalnya dia menyampaikan apa yang dia rasa, lu nggak boleh bilang, kok kamu kayak rasanya kayak gitu? Enggak kok, orang aku nggak kayak gitu. Sedangkan apa yang dia omongin itu adalah apa yang dia rasain. Kenapa nggak lo hargain dulu? Lo kan nggak tahu apa yang dia rasain, paham gak sih? Kalau lo terus-menerus bilang enggak, lo tuh nggak kayak gitu. Gue tuh lebih tahu lo daripada lo sendiri gitu. Ada yang kayak gitu. Menurut gue aneh gitu. Gimana lo bisa mengerti dia kalau apa yang diomongin aja lo nggak mau dengerin? Paham kan? Secara nggak sadar apa yang lo lakuin tuh lo pikir menyelesaikan masalah. Karena pertengkarannya emang berhenti. Pertengkarannya udah selesai gitu. Besok kalian ngejalin hubungan seperti biasa lagi. Tapi apakah masalahnya selesai? Enggak gitu kan. Karena kemarin tuh cuman meredam emosi doang. Masalahnya sih belum diomongin gitu. Yang secara nggak sadar lama-kelamaan itu bakal jadi bom waktu. Ketika ini memuncak, lo berdua nggak bakal bisa menyelesaikannya karena masalahnya udah terlalu banyak nih. Sedangkan untuk menyelesaikan masalah seperti ini, itu tuh bukan pekerjaan sehari dua hari. Udah kayak revolusi mental aja gitu menurut gue, kayak butuh waktu yang lama gitu untuk perlahan-lahan menyelesaikan hal ini. Jadi sebisa mungkin jangan dilakuin keempat hal ini, 4 kategori yang bisa bikin hubungan kalian tuh jadi makin toksik. Kritik terus-menerus atau incessant criticism, defensiveness atau mencari alasan atau denial, contempt atau merendahkan, dan ini yang paling penting, oke? Terus stonewalling atau kepala batu, menghindari konflik. Kalian harus belajar untuk menyampaikan segala sesuatunya dengan menghargai satu sama lain dan melakukan itu juga dengan penuh kasih sayang gitu. Ingat, ketika ada seseorang di antara kalian yang lagi tinggi nadanya, ada
baiknya untuk bilang, oke, aku ngerti maksud kamu, sabar dulu, kamu lagi tinggi nih, kamu lagi emosi, tenangin dulu, ntar kita bahas lagi ya. Jadi cara itu adalah cara yang terbaik. Bukan berarti dia berusaha menghindari masalah, karena pun kalian ngebahas masalah tersebut saat lagi kondisi kayak gitu, gak bakal menyelesaikan masalah juga. Jadi kalian harus bisa membedakan mana yang meminta waktu sejenak, jeda gitu untuk bisa menjernihkan pikiran, dan yang mana yang silent treatment. Yang silent treatment biasanya nggak ngomong apa-apa nih, tiba-tiba pergi, tiba-tiba ngilang. Itu ngeselin. Itu cikal bakal toksik. Tapi kalau misalnya bilang, oke, aku nggak bisa mikir nih sekarang, jadi tolong nanti kita bahas lagi ya, waktu kita pikirannya udah jernih. Kalau misalnya kayak gitu lebih enak nih. Kemarin ada yang nanya, jadi sebenarnya berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk jeda di ruang sendiri ini gitu? Karena ada juga yang nantinya bakal berhari-hari nggak muncul, terus tiba-tiba pas muncul kayak nggak terjadi apa-apa. Jawabannya adalah tergantung masalahnya dan tergantung seberapa sering lo bisa dealing sama diri lo sendiri. Karena jawabannya beda-beda nih. Ada yang butuh 8 jam, mungkin ada yang butuh cuma 3 jam bisa ngobrol lagi, udah tenang nih hatinya. Atau butuh berhari-hari, bisa aja kalau masalahnya besar. Jadi mungkin bisa bikin kesepakatan gitu ya. Kalau misalnya kita lagi marah terus tiba-tiba ada yang memuncak emosinya, kita butuh berapa lama waktunya untuk bisa ngobrolinnya lagi. Dan itu butuh toleransi. Silahkan diobrolin baiknya gimana buat hubungan kalian, oke? Nah, kemudian kalau misalnya udah terbiasa, gue rasa nantinya waktu untuk jeda sendiri ini lama-lama bakal berkurang gitu. Sampai akhirnya kalian bisa semakin mudah untuk mengutarakan isi hati ketika ada hal-hal semacam ini terjadi lagi. Jadi ingat, hubungan itu untuk saling mengasihi. Makanya selalu gue bilang, untuk menjalin hubungan, perasaan aja gak cukup. Ada komitmen di dalamnya, ada resilience, ada purpose, ada visi yang harus disamakan gitu di hubungan itu gitu, untuk bisa ngebuat hubungannya terus berjalan dengan baik. Paham ya? Menurut gue itu adalah empat hal yang dalam sebuah hubungan harus diketahui dan mengerti gimana cara menghindarinya untuk menemukan jawaban yang lebih baik, supaya hubungan kalian gak terus-menerus menciptakan racun-racun baru yang membukit gitu. Karena intinya hubungan tuh harus setara gitu. Kalian harus bisa menyampaikan segala aspirasi, segala apa yang kalian pengen utarakan dengan cara yang paling baik, oke? Supaya kalian tuh jadi terus-menerus berjalan berdampingan gitu. Bukan ada yang di atas dan di bawah gitu. Karena menurut gue juga udah pernah bilang ini, kita gak boleh ada keinginan untuk jadi paling hebat dalam hubungan tuh. Kita tuh gak boleh jadi paling hebat, paling pintar, paling tahu, paling bener, dan paling segalanya gitu. Karena di dalam hubungan tuh bukan soal paling, tapi soal saling. Gue udah sering ngomongin hal ini. Semoga masih nempel di kepala kalian dan bisa menjadikan hubungan kalian makin baik. Kita bakal ngelanjutin lagi di podcast selanjutnya. Bye.